pretend it's just you and me dreaming. Don't wanna wake up at all. Selamat pagi Pak Paris dan Pak Adi. Selamat pagi Bu. Terima kasih. Baik, perkenalkan kami dari calon penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Kelungkung dengan saya Niluh Mariati dari SMP Negeri 1 Semarapura. Kemudian rekan saya Bapak Paris dari SMK Negeri 1 Kelungkung dan Pak Kade Adi dari SD Negeri 2 Tinginan. Nah, di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Baik, langsung saja kita mulai. Saya sendiri sebagai observer, kemudian Pak Paris sebagai coach, dan Pak Kade Adi sebagai coaching. Ya, selamat pagi Pak Paris. Selamat pagi Bu Mariati. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, terima kasih sudah menanyakan kabar Bu. Bu Mariati, bagaimana kabarnya Bu? Baik juga Pak Paris. Baik Pak Paris, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan si coaching nanti ya. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Bapak juga tahu, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Selain itu juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak ketika melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu meliputi tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Jadi itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Pak Paris. Bagaimana Pak Paris? Apa bisa dipahami ya? Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Saya sudah memahami Bu mengenai kompetensi tersebut. Semoga saya bisa menerapkannya pada coaching nanti. Terima kasih. Oke, baik Bapak, kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coachingnya ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak ya? Baik Bu, silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam cakapan nanti? Kompetensi baik, adapun kompetensi coaching yang akan saya kembangkan di antaranya presence, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot dalam coaching. Nah, dari ketiganya tersebut, kira-kira bagaimana kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses ini? Yang secara spesifik dari kompetensi tadi yaitu kompetensi mendengarkan aktif Bu, dan bertanya pertanyaan berbobot itu Bu. Oh ya, berarti baik, berarti mendengarkan aktif. Nah, itu memang ada salah satu kunci yang agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nanti. Nah, Bapak, untuk yang pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaiannya. Nah, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Pak Paris tuju dalam proses percakapan nanti? Baik Bu, adapun indikator ketercapaian nanti ketika coaching, diantaranya saya berharap coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya, serta berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap solusi yang ditemukan oleh coach itu sendiri.
Baik Pak Paris, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya yang meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu Bapak yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Bapak silakan bisa memulai percakapan dengan kunci, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai indikator keberhasilan atau ketercapaian yang Bapak tentukan tadi. Oke, terima kasih Pak Paris, sudah siap? Siap Bu, terima kasih Bu. Ya, baik, silakan dimulai proses coachingnya. Let's watch our problems dissolve. Summer nights and you're the one that I dream of. Baik, saya akan memulai proses coaching bersama Uci, yaitu Pak Kadek Adi. Baik, jadi selamat pagi Pak Kadek. Selamat pagi Pak Paris. Apa kabar Pak Kadek? Baik Pak Paris, hari ini saya sangat baik sekali. Terima kasih sudah bertanya kabar Pak. Baik, Pak Paris bagaimana kabarnya? baik Pak, sehat. Terima kasih. Baik, Pak Kadek Adi, mohon izin saya beberapa saat ke depan akan melaksanakan coaching dan akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Sebelum itu, mungkin saya akan bertanya dulu kepada Pak Kadek Adi, kira-kira tujuan apa yang ingin kita raih dari diskusi kali ini ya Pak? Baik, tujuan yang ingin kita capai dalam diskusi kali ini adalah menentukan solusi dari permasalahan yang saya alami Pak Paris. Untuk masalahnya Pak Kadek Adi, apakah Pak Kadek Adi ada permasalahan yang mau diceritakan? Barangkali silakan Pak Kadek. Ya betul Pak, saya ada sesuatu yang akan saya sampaikan pada pembicaraan kita hari ini terkait dengan rekan sekolah saya Pak. Oh, terkait rekan gitu. Rekan Pak Kadek Adi, apakah ada permasalahan? Bagaimana Pak, buat menjelaskan kembali supaya lebih detail seperti itu Pak? Ya, baik Bapak, yang ingin saya capai adalah mendapatkan solusi dari rencana aksi untuk menggerakkan rekan-rekan di sekolah saya Pak, supaya dapat mengajar dengan metode model yang bervariatif dan tidak hanya monoton pada metode ceramah yang saya lihat belakangan ini Pak. Oh gitu, jadi Pak Kadek Adi ingin menggerakkan gitu ya, mengubah rekan-rekan yang tadinya monoton dalam pembelajarannya hanya menggunakan ceramah saja, supaya bisa lebih bervariatif, begitu Pak? Iya, betul Pak Paris, seperti itu yang saya ingin capai. Saya ingin mendapatkan hasil dari diskusi kali ini adalah adanya perubahan Pak di sekolah saya, dari awalnya pembelajaran yang menggunakan metode ceramah saja, tidak bervariasi, sehingga nanti dari diskusi kita kali ini Pak bisa mendapatkan hasil yang merubah dan menggerakkan rekan-rekan sekolah saya Pak. Oke, sekali ya. Jadi yang ingin Pak Kadek dapatkan adalah adanya perubahan ya Pak, baik dari segi pembelajaran seperti itu, metode, media, atau supaya tidak monoton ceramah saja. Baik, untuk perubahan seperti apa mungkin Pak bisa dijelaskan yang ingin Bapak dapatkan? Baik Pak Paris, yang ingin saya dapatkan yaitu adanya perubahan baik dari metode penyampaiannya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif, misalnya dengan menerapkan aplikasi pembelajaran seperti Quizizz, atau sekedar menggunakan PowerPoint Pak yang menarik saja untuk siswa, sehingga siswa akan nyaman dan proses pembelajaran menjadi bermakna Pak. Seperti itu Pak, supaya murid lebih bersemangat lagi dalam kegiatan proses pembelajaran Pak. Pak, luar biasa ya. Jadi Pak Kadek Adi ini ingin pembelajarannya rekan-rekannya lebih bervariatif, misalnya dengan menggunakan aplikasi ya seperti Quizizz mungkin yang lagi tren sekarang ini, atau sekedar hanya PowerPoint yang menarik seperti itu ya Pak ya, supaya murid lebih semangat lagi belajar. Baik, dari model media itu bisa dikatakan kondisi idealnya ada di level 10 seperti itu kalau boleh saya sampaikan. Kira-kira di sekolah Bapak saat ini ada di level berapa ya Pak? Sepertinya masih berada di level 5 atau 6 Pak. Karena di sekolah saya masih banyak yang menggunakan metode ceramah saja secara monoton setiap harinya Pak. Jadi ada di kisaran level 5 dan 6 ya Pak ya. Jadi menurut Bapak ini
perlu ditingkatkan kira-kira idealnya sampai level berapa ya Pak, kalau bisa diubah? Baik Pak, mungkin bisa ditingkatkan menjadi level 8 mungkin, karena untuk sampai level 9 atau 10 agak sulit sekali Pak, mengingat hal tersebut ditingkatkan sampai level sejauh mana Pak ya kira-kira Pak? Jadi sampai level 8 ya, karena mungkin perkembangan Pak adik-adik seperti itu, usaha apa kira-kira yang Pak adik-adik akan lakukan agar bisa mengubah dan mencapai level 8 tadi ya Pak? Ya, baik Pak. Mungkin yang saya bisa lakukan usahanya itu adalah diantaranya melakukan pendampingan Pak dengan rekan sesama guru, seperti bentuk monitoring maupun konsultasi hal-hal yang nanti guru-guru lain sekolah saya alami untuk mengatasi kesulitannya Pak. Jadi Ibu dalam Bapak maaf ya, dalam menyampaikan solusinya tadi salah satunya bisa menggunakan pendampingan seperti itu ya. Jadi guru yang seperti guru yang mendampingi beberapa guru lain seperti itu. Nah, tadi juga Bapak menyampaikan ada metode-metode lainnya, misalnya monitoring seperti itu ya, atau juga misalnya langkah-langkah lain. Kira-kira selain pendampingan, monitoring dengan rekan kerja, apalagi langkah yang bisa Bapak lakukan? Pak Paris, mungkin nanti langkah lainnya saya bisa berkonsultasi dengan kepala sekolah mengenai pelaksanaan pelatihan melalui komunitas belajar yang ada di sekolah Pak. Baik Pak, adik-adik luar biasa ya. Jadi beberapa upaya tadi seperti pendampingan, mentoring, kemudian pelatihan melalui komunitas belajar. Untuk saat ini kira-kira Pak, yang lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasi itu kira-kira yang mana ya Pak dari cara-cara tadi? Sepertinya yang mentoring ya Pak ya, karena pelatihan perlu persiapan lebih lama Pak. Oh, jadi mentoring ya. Kira-kira dukungan atau support apa yang Bapak perlukan dalam mewujudkan mentoring itu? Baik Pak, mungkin saya perlu dukungan atau support dari beberapa rekan yang menguasai di bidang IT Pak. Bapak butuh berkolaborasi ya dengan rekan yang lain. Kira-kira dari banyaknya rekan Bapak di sekolah, boleh mungkin disebutkan siapa saja yang rekan-rekan yang akan Bapak ajak untuk kolaborasi? Baik Pak Paris, kebetulan di sekolah saya ada beberapa rekan-rekan yang menguasai IT. Salah satunya itu yang bisa saya ajak berkolaborasi itu adalah bisa Pak Made Okta maupun Bu Wiriani Pak, karena keduanya sangat kreatif sekali dan ahli di bidang IT Pak. Baik. Jadi Bapak akan mengajak beberapa rekan seperti Pak Made dan Oke, dari rekan-rekan tadi, kira-kira kapan waktu atau mentoring ini akan dilaksanakan? Baik Pak, untuk waktunya mungkin beberapa hari ke depan ini Pak, saya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pak Made maupun Bu Wiriani sehingga bisa melaksanakan mentoring kepada rekan-rekan lainnya Pak nanti di sekolah. Oke, terima kasih ya. Jadi Bapak berkomitmen ya tadi untuk mengatur waktu untuk berkoordinasi dengan Pak Mandika dan Bu Wiriani untuk melakukan pendampingan atau mentoring pada baik Bapak. Dari diskusi kali ini saya mendapatkan solusi dalam melakukan perubahan, lalu Bapak itu melakukan perubahan yang mentoring. Apakah Bapak berkomitmen dan sejauh mana komitmen Bapak untuk melaksanakan mentoring? Baik Pak, saya berkomitmen berkolaborasi dalam melakukan perubahan di sekolah Pak. Bapak telah berkomitmen ya Pak. Oke, terima kasih Pak Adik-adik. Semoga langkah-langkah yang akan Bapak lakukan ke depan bisa terlaksana dan memberikan kemudahan sehingga terjadi perubahan di sekolah Bapak. Baik, terima kasih Pak Adik-adik. Baik, terima kasih Pak Paris atas waktunya. There's no better place.
luar biasa ya Pak Faris. Setelah melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa hal sebagai pasca observasinya. Nah, jadi pertanyaan pertama, apa yang sudah Pak Faris lakukan terkait indikator dan ketercapaian coaching tersebut, Pak Faris? Baik, apa yang sudah saya lakukan di coaching tadi untuk seperti pencapaian indikator ini antaranya saya sudah melakukan alur cerita Bu, di mana langkah pertamanya saya menanyakan tujuan dan diskusinya, terus mengidentifikasi permasalahan yang dialami adik-adik sebagai coaching tadi. Juga saya melaksanakan aksi ya, menanyakan rencana aksi, serta yang terakhir adalah menanyakan komitmen seperti itu Bu. Juga tadi adalah ternyata Pak adik-adik mampu untuk merencanakan rencana aksi untuk mengatasi solusi seperti itu. Baik, Pak Faris, dari pelaksanaan coaching tadi, nah saya sudah mengamati juga bahwa prosesnya sudah menggunakan alur tirta secara runtut ya, yang dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, dan Bapak juga sudah berusaha menggali permasalahan coaching menggunakan pertanyaan berbobot, dan Bapak mendengarkan coaching secara aktif, dan juga coaching dapat menemukan solusinya dan berkomitmen terhadap solusinya tersebut. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Faris kembangkan saat ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya selain dari menerapkan alur tirta tadi, juga saya akan berlatih untuk menanyakan dengan pertanyaan berbobot Ibu, sehingga lebih baik lagi dan saya bisa lebih efektif lagi dalam melakukan coaching bersama coaching seperti itu. Baik, jadi Bapak akan mengembangkan proses tirta ya Pak ya, semoga Bapak bisa menerapkannya dengan lebih baik lagi. Kemudian jadi demikian proses pasca observasi kita. Terima kasih sudah melakukan coaching dengan baik. Semoga apa yang dilakukan itu bermanfaat bagi kita semua, Pak Faris. Terima kasih Pak Faris. Siap Bu, terima kasih Bu Lu atas observasinya. Semoga saya bisa lebih baik lagi dalam observasi. Terima kasih juga Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Summer nights and